makalah dari Habib Umar. Dalam ibadah itu ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah paksaan. Orang kalau mau ibadah harus melalui paksaan. Jadi kalau kalian ingin tanya tips bagaimana cara membagi waktu agar tidak cenderung males-malesan, paksa ibadahnya. Paksaan. Yang kedua, tahapannya adalah kebiasaan. Ketika dia sudah terpaksa, sudah sering diberi paksaan, maka dia akan naik ke tahapan selanjutnya, yaitu kebiasaan. Dan ketika dia sudah sering melakukan kebiasaan tersebut, maka tahapan yang paling atas adalah kecanduan. Maka sampai berusahalah untuk kita agar bisa sampai pada tahap yang paling tinggi, yaitu ibadah kita menjadi kecanduan. Itu makalah dari Habib Umar bin Hafidh yang harus saya sampaikan kepada teman-teman. Itu salah satu tips yang paling manjur untuk bagaimana kita memaksa agar supaya tidak malas. Dan saya ingin menyampaikan juga, menambahkan di pertanyaan yang terakhir tadi. Sepertinya yang saya tangkap panjenengan itu memahami bahwa seorang yang hafidh itu, hafidhoh yang menghafal Quran itu, dia harus meluangkan seluruh waktunya untuk deres. Atau paling tidak, misal dia punya wazifah deres, misal katakanlah 5 juz. Maka kalau tidak dilakukan wazifahnya haram. Kan begitu sepertinya. Tahapan-tahapannya begini teman-teman. Yang sampai haram itu yang kalau kita sampai lupa dengan hafalan Quran kita. Andaikan kita disuruh baca itu sama sekali tidak tahu kalau itu ayat Quran, itu sampai haram ya, demikian. Tapi kalau ada tipikal orang itu yang memang dia mungkin belum lancar nih. Kemudian dia belum lancar, terus dia berkhidmah di pondok, kebetulan menjadi pengurus, yang mana mestinya kalau dia jadi santri non pengurus itu bisa deres banyak, tapi ketika jadi pengurus deresnya semakin sedikit. Sehari hanya bisa deres kira-kira 2 juz. Gak apa-apa, yang penting kita tetap deres, kita gak putus deres. Kewajiban kita itu terus membersamai Al-Quran, bukan kewajibannya untuk lancar, seperti itu. Jadi kalau misal pulang ke rumah, kebetulan menemui orang tuanya dalam keadaan sakit, yang mana kita harus totalitas dalam merawatnya, maka berarti kita harus utamakan merawat orang tua. Dan kita harus meluangkan waktu untuk deres semampunya. Karena saya rasa kita tidak bisa mengkambing hitamkan kegiatan kita agar kita tidak deres. Tidak bisa. Apapun itu profesi kalian. Sekalipun kalian berumah tangga dengan berbagai macam pekerjaan, kalian tidak bisa menjadikan rumah tangga itu sebagai kambing hitam. Ini yang sering didahulukan Umi Hana di pondok nggih. Umi Hana dulu bagaimana perjalanannya melancarkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Beliau masih umur 16 tahun dinikah oleh abah saya, diboyong ke Lirboyo, kemudian didauhi secara langsung oleh Bunyai Umi Kulthum, istri dari Mbah Anwar Mansur yang pertama. Beliau dawuh ke Umi, yang mana beliau adalah kakaknya Mbah Kulo. Buli, lek neng Lirboyo sing kerjo sing wedok, sing lanang ngaji. Umur 17 berarti ya, sekitar umur 17, 16, 17, didawuhi demikian. Berarti beliau sudah menyesuaikan diri dengan lingkungan suami, dengan tugas rumah tangga, masih diharuskan untuk bekerja. Qurannya belum hatam, belum lancar. Bagaimana coba beban beliau, tugas beliau yang begitu banyak. Dawuh Umi, ini bukan kemudian akhirnya bisa dikambing hitamkan. Tidak, Umi tetap deres. Caranya gimana? Nyetrika Qurannya dibuka di depannya, nyetrika sambil deres. Masak Qurannya dibuka di depannya, masak sambil deres. Bikin donat nguleni donat, Qurannya dibuka di depannya, nguleni donat sambil deres. Semua dilakukan sambil deres. Sampai akhirnya kewajiban deresnya beliau lakukan tanpa meninggalkan kewajiban rumah tangganya. Ini yang perlu kita tiru dari kesuksesan penghafalan dari Umi Hana. Dan perlu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Apapun profesi kalian, kalian pasti punya waktu untuk deres. Hanya kalian prioritaskan atau tidak. Kalau tidak diprioritaskan, maka tidak akan punya waktu untuk deres.
Nganggur apapun kalian, kalau kalian tidak prioritaskan menghafal, maka tidak akan selesai hafalannya. Kalau kalian tidak prioritaskan deres, maka ya tidak akan selesai deresnya. Walaupun kalian nganggur, apalagi kalian sibuk.